Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Siwahono, Founder Gumun, yang terhormat Bapak Wahyu Wisnu Wibowo selaku instruktur, dan Bapak Ibu peserta Jar Gumun yang berbahagia. Pada pagi hari ini, materi akan disampaikan oleh Ibu Yuyun. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Yoni R. Nawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini akan diselenggarakan video conference yang akan disampaikan presentasinya oleh Ibu Yuyun Khoirotul Anis SPD. Beliau instansinya adalah di Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Ibu Yuyun untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan, Bu. Terima kasih kepada moderator Bapak Budi Widayanto. Waalaikumsalam. Saya akan membuka media kreator pada mata pelajaran sejarah 11 materi Perang Dunia Pertama. Oke, di sini akan saya tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan latar belakang, proses dan akhir Perang Dunia Pertama. Nah, di sini ada 4 dari bahasan Perang Dunia Pertama. Kita akan langsung masuk konkret. Itu latar belakang. Sebab di sini ada dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya yaitu peraturan politik yang Balkan, imperialisme dan asal negara Eropa, senjata dan militer, pembentukan aliansi. Kemudian sebab khususnya pembunuhan aduk Ferdinand Putra Mahkota Austria Maria Jepun. Kita akan bahas tentang belakang Perang Dunia Pertama. Ini terlihat layar saya. Bagus, sudah terlihat bagus. Oke. Ya. Yang pertama adalah ketidakstabilan wilayah Balkan. Jadi sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, di Eropa ada 3 negara, yaitu yang pertama adalah Rusia, kemudian Turki dan Rusia. Banyak kecil di peta. Ketiga kerajaan ini saling meluas wilayah. Akan tetapi memasuki abad 19 banyak negara-negara yang menjadi kekuasaan kerajaan ingin melepaskan diri dan menjadi negara sendiri. Salah satunya Turki. Yaitu ada beberapa negara yang wilayah yang kemudian ini membentuk Balkan, seperti Serbia, Makedonia.
Kemudian konflik ini beranjak menjadi perang Balkan satu, yang kemudian ini menjadi terjadinya perang dunia pertama. Kemudian dampak perang itu Turki kehilangan sebagian besar wilayahnya di Balkan dan Bulgaria masuk kehilangan wilayahnya. Kemudian yang kedua penyebab umumnya terjadinya perang dunia pertama ini adalah munculnya negara-negara imperialis Eropa. Ini kita bisa lihat di peta. Ini ada 3 negara yang pada waktu itu dan yang cukup ya di sini Jerman tidak terlalu luas, hanya beberapa wilayah. Kemudian diikuti oleh Prancis yang paling luas hanya Inggris. Termasuk negara kita dikuasai oleh Inggris. Negara ini saling berebut kekuasaan untuk memperluas siapa yang negara memiliki kekuasaan yang dianggap negara yang kemudian persaingan senjata dan angkatan militer. Yaitu ini ada beberapa senjata yang waktu itu dianggap paling canggih. Itu angkatan kapal lautnya Jerman disebut 93. Kemudian Max tank ini punyanya Inggris. Kemudian ini Dreadnought juga kapal tempur Inggris yang memenangkan pihak sekutu. Kemudian ini ada politik aliansi, yaitu politik persekutuan, di mana tujuannya jika satu negara dikuasai, maka negara lain akan membantu. Yaitu ada Triple Alliance dan Atlantic. Triple Alliance yaitu negara Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia yang kemudian dikenal dengan Blok Sentral. Selanjutnya ada Entente, yaitu Perancis, Inggris, dan Rusia yang kemudian dikenal sebagai Blok Sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Ini adalah politik di satu negara diserang, negara lain akan membantu. Jadi ibaratnya geng dalam negara. Dan perang dunia pertama meletus dengan pembunuhan Franz oleh Gavrilo Princip dari Serbia. Di mana Serbia menyerang Austria Hungaria? Karena waktu itu Serbia ingin menjadi negara sendiri. Karena Serbia ini adalah wilayah kekuasaan dari kerajaan Austria Hungaria. Ini adalah kronologi Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914. Setelah perang yang pertama tadi, kemudian tanggal 28 Juli, Austria Hungaria menyerang Serbia. Kemudian Jerman sebagai sekutunya Austria menyerang Belgia, dan kemudian Austria Hungaria menyerang Rusia. Ini lanjut kemudian 1915. Salah satunya adalah istilah penting yaitu Amerika Serikat, yaitu Lusitania. Ini ditenggelamkan oleh
Yang ini kemudian nanti Amerika ikut dalam perang dunia kedua. Dan pada tahun ini juga Italia berkhianat di blok sentral masuk ke blok hingga akhirnya Italia berhadapan dengan Austria-Hungaria. Dan ini lanjut 1916. Kemudian 17 khususnya April Amerika Serikat kemudian mengumumkan perang terhadap Jerman. Ya, yang kemudian nanti Amerika digabung di kelompok sekutu. Kemudian 1919 di sini mulai awalnya Jerman mengalami kemenangan, tapi kemudian 1917 Amerika Jerman mulai mengalami kekalahan. Akhirnya Jerman meminta bantuan Presiden Amerika untuk damai, kurang jelas. Akhirnya di Maret 1918 Jerman kalau di Barat dan berakhir ada senjata pada tanggal 11 November 1916. Ini ada medan pertempurannya. Ada 4 front atau medan. Di sini front barat, di mana Jerman melawan Belgia dan Prancis. Kemudian front timur, kemudian Rusia melawan Austria-Hungaria dan Turki. Di front Balkan, melawan Inggris dan Turki. Kemudian di front selatan, Italia melawan Austria-Hungaria dan Jerman. Ini peta perang dunia pertama. Ini yang saya dapatkan di peta yang front barat. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini di front barat Jerman ini melawan dan Belgia. Awalnya Belgia ini kemudian karena Jerman ingin berambisi menguasai Prancis, maka dia harus melalui negara Belgia. Kemudian ada front timur antara Turki dengan Rusia. Kemudian front selatan Italia dan Austria-Hungaria. Halo Bapak-bapak. Ya Bu, lanjut. Ya, ini akhir perang dunia pertama. Ini yang saya masukkan tadi di kronologi, yaitu di mana pada tahun 1918 sekutu berhasil menembus garis pertahanan Jerman. Kemudian ini Jerman sudah mengalami kekalahan sebenarnya, tapi dia meminta Presiden AS Woodrow Wilson untuk penengah, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya tanggal 30 Oktober Blok Sentral mengalami kekalahan dimulai dengan Austria menyerah, kemudian 2 November Turki menyerah, dan 11 November akhirnya Jerman yang terakhir menyerah ya, dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Setelah Perang Dunia Pertama ini ditandai dengan berbagai perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian Versailles, yaitu perjanjian antara sekutu dan Jerman pada 28 Juli 1919. Kemudian perjanjian Saar-Jerman antara sekutu dan Serbia, perjanjian Neuilly, Trianon-Sevres dan Lausanne. Perjanjian Versailles ini perjanjian ini di mana isinya banyak merugikan Jerman. Ya, Jerman harus mengganti biaya perang, kemudian sudah kalah perang disuruh mengganti biaya perang, kemudian angkatan daerah kekuasaannya diambil oleh sekutu, kemudian angkatan tidak boleh mengadakan angkatan militer dan lain-lain ya. Sehingga dari perjanjian Versailles ini nanti Jerman muncul kembali sebagai pencetus Perang Dunia Kedua.
Kemudian perjanjian Safes antara Sekutu dan Turki ini yang menandai berakhirnya kekhilafahan Islam, ya, di mana Turki kemudian nanti menjadi negara-negara kecil. Ini ada video. Semoga terdengar suaranya. Oke, nanti mungkin bisa. Ini tidak konten ya. Kita langsung ke evaluasi. Masih terlihat? Halo Bapak Ibu. Ya, lanjut Bu. Ya, ini ada latihan soal. Ya, kita mulai di sini. Ini penyebab khusus yang memicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Ada yang masih ingat? Ya, ini adalah C. Ya. Kemudian ini ya pihak yang bertikai dalam Perang Dunia Pertama, kecuali nih ya Jerman dan Turki ini nanti menjadi teman. Kemudian ini Perang Dunia, ini yang saya contohkan aja ya. Perang Dunia ini adanya oleh kecuali ini fakta militer nanti di Perang Dunia Kedua. Kemudian ini triple entente tadi, blok Sekutu, Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian keterlibatan Amerika ini ya. Ini oleh tenggelamnya kapal Lusitania. Ini perjanjian yang menandai antara Jerman dan Swedia. Tidak tepat adalah ini nanti Perang Dunia Kedua. Ini memiliki nama Nizhitynov. Ya, ini ada yang menjadi pemenang adalah blok Sekutu. Dan berakhirnya pada 11 November 1919. Oke. Ini developernya saya sendiri dari Manduan Blitar. Oke, demikian presentasi ini saya kembalikan. Koreksi SAD ya. Kemarin saya cuma yang penting jadi dulu bisa presentasi. Yang pertama coba yang dievaluasi. Saya tadi itu saya pencet nomor itu beberapa kali sampai nilainya bisa 100. Ya kan? Oh ya betul. Ya. Jadi yang punya saya itu klik di nomor 100, nomor 3 betul atau enggak udah 100. Maaf Pak, ini coba ada gangguan. Tidak dengar, kenapa Pak? Di presentasikan lagi yang langsung dari masuk enggak? Ya lagi. Ya. Iya. Klik kenapa Pak? Sekali lagi ya, yang evaluasi tadi saya coba untuk yang nomor 2 itu sampai beberapa kali, sampai nomor 2 saja saya hanya ngerjakan nomor 2 itu nilainya sudah 100. Oh. Belum sampai nomor 10 sudah 100. Coba di sini di siapa tahu. Iya, yep. Sampai nilainya 100 ya. Sampai nilai 100. Ya. Tadi di sini nilainya kan 80. Oh, ada ya, mungkin ada yang salah kan.
Ya. Ya, sudah Pak. Coba bisa sampai 100 ya? Oh, bisa Pak, sampai 100 bisa. Ya Pak, saya praktekkan kembali ya Pak. Oke, sekalian korek bawahnya. Saya duluan. Ya, ini apa saya benarkan semua. Oke. Ini bisa sampai 100 Pak. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Oke, demikian presentasi ini saya kembalikan ke moderator. Halo? Halo, kepada Bapak Budi. Halo? Sudah. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Kita lanjutkan. Buka sesi tanya jawab. 1-2 penanya mau dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, saya Pak. Monggo. Monggo. Jadi intinya untuk penyebab perang dunia pertama tadi apa? Cuma itu saja Pak. Monggo dijawab Bu Yuyun. Halo, kenapa Pak? Suaranya kurang jelas. Pertanyaannya adalah apa penyebab utama terjadinya perang dunia pertama? Monggo dijawab Bu Yuyun. Oh, penyebab utamanya. Jadi penyebab utamanya ya. Ini adalah sebenarnya penyebab utamanya itu negara-negara Eropa itu saling ingin menguasai. Kalau kita runut sebenarnya negara tersebut satu saudara. Contohnya misalnya dengan Jerman itu adalah cucu dari Inggris. Tapi kemudian negara Jerman dan Rusia berperang adalah satu saudara. Ini lagi waktu kekuasaan. Ya, yang dimana negara ini saling memperebutkan penjahat dan kemudian mereka juga saling mencari teman dalam untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Termasuk Inggris, kenapa lebih memilih Prancis daripada Jerman? Karena Inggris bergantung pada Prancis dalam kekuasaan wilayah di Timur Tengah. Jadi untuk itu mereka Inggris kemudian berafiliasi dengan Prancis daripada dengan Jerman. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih, jelas saya kira. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya ingin satu pertanyaan Bu. Kita sesama guru ya. Kalau guru saya dulu waktu di SD, SMP, SMA, ketika diajari pelajaran sejarah itu ngantuk tidur gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibu bisa memberikan
cara mengajar yang menarik sehingga anak-anak itu tidak ngantuk, tidak tidur gitu, gimana Bu? Ya, ya ini memang kelemahan belajar sejarah itu karena banyak ceritanya. Iya. Ya itu mungkin kita perlu misalnya dalam menjelaskan yang tidak bisa ini sekedar membaca atau perlu menjelaskan. Mungkin nanti setiap berapa menit kita berikan permainan atau tebak-tebakan gitu. Sehingga siswa tidak ngantuk gitu. Karena kita sebagai manusia juga perhatian kita terhadap materi itu kan hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi setelah itu baru kita berikan pertanyaan atau yang lainnya. Gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, memang ada variasinya yang penting. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Sudah tidak ada Pak. Oh, Pak Yoni sudah direkam ya Pak Yoni? Ya sudah. Oke, terakhir Bu, presentasikan, silakan memberikan closing statement terhadap materi yang disampaikan. Monggo dipersilakan. Kenapa Pak? Tidak dengar. Monggo Bu Yuyun menyampaikan kalimat terakhir untuk presentasi hari ini. Ya. Jadi materi sejarah ini sangat panjang, banyak. Jadi kita perlu sebagai guru berbagai macam inovasi menggunakan media SIP. Sehingga tidak hanya penjelasan guru mereka disampaikan mempelajari yang sudah terjadi aplikasi tersebut. Jadi ini bisa direkomendasikan untuk mata pelajaran. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, closing statement-nya bagus dan saya sependapat. Demikian tadi presentasi dari Bu Yuyun Khairutul Anis dari MAN 2 Blitar. Selanjutnya untuk menutup presentasi ini saya bacakan sebuah pantun. Buat rujak dicampur mentimun, dimakan bersama di satu taman. Meskipun sibuk ikut gumun, tambah ilmu dan banyak teman. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yoni, hostnya. Terima kasih Pak Budi Widianto selaku moderator dan Ibu Yuyun selaku presenter. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian perkaran Tikon pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yaitu marilah kita akhiri dengan bacaan penggal bersama. Alhamdulillah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.